Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya masih bisa share lagi kegiatan saya walaupun dalam keadaan kurang sehat ya teman-teman. Karena udah 5 hari ini vertigo saya kumat ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu sempat pusing berputar gitu ya teman-teman, di hari Senin gitu ya teman-teman ya. Jadi pagi-pagi itu saya rasanya udah pusing sekali. Kepala saya itu berputar gitu ya teman-teman, dan keesokan harinya ternyata kedatangan tamu ya teman-teman, tamu bulanan. Saya nggak tahu itu apa karena saya mau datang bulan atau gimana ya teman-teman, saya nggak tahu. Yang jelas hari Senin itu emang berputar banget ya teman-teman kepala ini rasanya. Terus saya bingung ini apa sih sebenarnya, apa tensi saya yang naik. Terus kemarin ini saya rasa udah 1 minggu ini kok sering bukan berputar lagi ya teman-teman ya. Sekarang itu mulai kayak sempoyongan gitu ya teman-teman ya, keliengan gitu. Jadi saya bingung mau diapain gitu ya. Apa karena lambung saya atau gimana. Akhirnya saya kemarin berobatlah ke dokter Vaskes kita ya teman-teman, dan ternyata tensi saya emang naik teman-teman. Saya tuh nggak bisa kalau tensi itu naik. Kalau tensi saya udah 100 sekitar 130 sampai 140 itu pasti pusing ya teman-teman. Jadi saya cek kemarin ternyata benar aja tensi saya 140 ya teman-teman ya. Saya semenjak anak saya yang nomor 2 ini semenjak dia lahir tensi saya itu naik teman-teman. Jadi waktu Kak Berli nggak tinggi, tensi saya normal di batas 120, tapi setelah adik Saka lahir tensi saya itu jadi 140 teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tuh pusing berputar-putar gitu, saya udah tebak pasti ini tensi saya yang naik ya teman-teman. Sebab saya kan selama lebaran di rumah mertua itu makannya bersantan-santan dan ada juga makan daging ya teman-teman. Mungkin itulah sebabnya saya tensinya naik. Dampaknya setelah lebaran ya teman-teman ya. Saat saya makan daging itu nggak kenapa-napa teman-teman, asam lambung saya nggak kumat, terus dada saya nggak sakit ya, saya nggak keliengan gitu. Tapi setelah lebaran, setelah kita pulang ke rumah, mendadak aja saya itu pusing terus menerus ya teman-teman. Sempat berputar di hari Senin itu ya teman-teman ya. Sempat berputar itu pun pagi ya, padahal saya baru sudah goreng ayam. Untungnya goreng ayamnya udah selesai, terus saya mau rebahan sebentar, ternyata pusing berputar-putar gitu teman-teman. Untungnya hanya sebentar ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga nggak kejadian lagi yang seperti itu, karena saya orangnya mudah panik ya teman-teman ya kalau udah pusing seperti itu. Nah ini sebenarnya saya kemarin dapat undangan dari adik sepupu ya teman-teman, kalau anaknya itu mau adakan ulang tahun gitu ya teman-teman, acara ulang tahun di rumahnya. Saya lupa sih sebenarnya ini teman-teman ya. Jadi saya paginya beraktivitas seperti biasa. Ini saya cuci piring, terus abis ini saya mau masak ya teman-teman ya. Ini saya persiapkan dulu untuk perbumbuan yang mau saya masak. Ini menunya sangat sehat sekali ya teman-teman, tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan santan ya teman-teman ya. Terus ini menunya ikan ya teman-teman. Saya mau bikin seperti yang kata orang Minang itu sampadeh gitu ya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu ini apakah bumbunya sampadeh itu seperti ini, saya juga nggak tahu ya teman-teman, karena saya jarang sekali melihat mak saya itu masak ini ya teman-teman, nyiapin bumbu untuk sampadeh. Saya kalau misalnya ketemu mak saya itu masak
sampah deh itu saya taunya bumbunya udah halus ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu bumbu sampah deh itu apa aja. Dan saya juga nggak lihat di YouTube ya teman-teman, bumbu sampah deh itu seperti apa gitu ya. Yang jelas ini seperti ini saja saya bikin ya teman-teman. Seperti bumbu gulai pada biasanya pada bagaimana gulai-gulai teman-teman bikin gitu ya teman-teman ya. Cuman saya nggak tahu ini apakah seperti ini bumbu sampah deh, nggak tahu ya. Yang jelas ini seperti bumbu gulai ya teman-teman. Dan ini udah selesai saya kupas-kupasin untuk jahe, kunyit, dan bawang merah, bawang putihnya. Sekarang ini saya mencuci. Setelah dicuci ini ya teman-teman, saya mau blender semua bumbu-bumbu ini teman-teman. Nah ini yang pertama bawang putih saya iris. Terus ini ada jahe ya teman-teman ya. Jahe ini sedikit aja saya masukin. Terus saya masukin kunyit juga tadi ya teman-teman. Kunyit udah apa belum ya? Kunyit belum ya teman-teman, ini kunyit. Terus tadi saya masukkan kemiri juga teman-teman. Nah ini udah keseluruhan ya teman-teman untuk bumbunya. Jadi yang sisa-sisanya ini saya langsung cemplungkan aja ke dalam blender ini ya teman-teman ya. Mesin buat blender ini sebenarnya nggak ada tutupnya ya teman-teman. Makanya saya tuh kadang malas untuk ngevideoin saat saya memblender. Dan ini cabenya sedikit aja, nggak begitu banyak ya teman-teman. Yang jelas seperti bumbu gulai ya teman-teman ya. Nah ini seperti inilah kalau saya ngeblender ya teman-teman. Nggak ada tutupnya. Waktu itu sempat dipinjam sama mak saya ke sebelah, nggak tahu mungkin tutupnya ini mungkin kebuang gitu ya teman-teman, masuk ke dalam apa namanya dalam sampah, tong sampah gitu. Mungkin ada yang nggak sengaja masukin gitu ya teman-teman. Makanya sampai sekarang nggak ada ketemu tutup mesin blender saya ini ya teman-teman ya. Nah ini bumbunya sudah halus nih teman-teman. Saya mau tumis-tumis aja seperti ini tanpa minyak ya teman-teman. Jadi udah sedikit menyusut ya teman-teman ya untuk air blenderannya tadi. Terus saya langsung masukkan air yang sudah saya isi ke dalam mesin blender tadi. Maksudnya itu apa namanya itu ya, tabung untuk ngeblender cabai tadi ya teman-teman. Sisa-sisa bumbunya kan masih ada di sana. Jadi saya masukkan aja air, langsung saya siramkan saja ke bumbu ini ya teman-teman ya. Dan itu tadi seasoningnya sudah saya masukin juga untuk gula dan ajinomotonya ya teman-teman. Karena kita kan generasi micin ya teman-teman. Bagaimanapun micin itu tetap selalu dimasukin kalau kita masak. Dan tadi juga saya lupa ya teman-teman, saya juga masukin ketumbar, tapi nggak saya videoin ya teman-teman ya. Saya lupa mengplay kan untuk kameranya, jadi saya kelupaan ya teman-teman. Yang jelas tadi pakai ketumbar juga. Nah ini udah mendidih untuk kuahnya ya teman-teman ya. Jadi saya cemplungkan ikannya khusus untuk kepalanya saja. Sebab kemarin saya sudah menggoreng untuk bagian ekornya teman-teman. Nah antara ini udah selesai aja masakan kita kali ini. Kelihatannya seperti gulai ya teman-teman, tapi bumbunya seperti sampah deh. Nah gitulah ya teman-teman, nggak tahu saya namanya ini apa. Yang jelas ini masakan sehat ya teman-teman, tidak menggunakan santan, tidak menggunakan minyak. Dan setelah ini kita lanjut ya teman-teman ya. Habis masak itu saya rebahan teman-teman. Terus habis rebahan nggak nyangka ya teman-teman, ternyata ada telepon masuk. Ternyata adik sepupu saya nelpon. Saya nggak tahu dia nelponnya ngasih tahu apa gitu, saya nggak tahu ya teman-teman. Saya nggak keangkat tapi dia nelpon, dan saya baru ingat ternyata dia lagi buat acara ya teman-teman hari ini. Jadi saya kelupaan teman-teman. Dan itu tadi kita udah siap-siap ya teman-teman sama adik saya. Nah ini
kita tadi itu udah mulai bungkusin kado ya teman-teman. Keribuhan kita saat bungkus kado tadi sama adik-adik saya teman-teman, dan kita langsung OTW ya teman-teman ke rumah yang buat acara. Nah ini kita udah sampai aja di tempat acaranya. Itu yang cowok sepupu saya ya teman-teman, yang baju putih itu istrinya, dan ini MC-nya adiknya ya teman-teman, adik sepupu kita juga. Jadi mereka buat acara ulang tahun anaknya yang ke-4 tahun ya teman-teman ya. Itu si Gemoy ya teman-teman. Mereka bertiga ini ya teman-teman, Gemoy ya teman-teman ya. Jadi anaknya lucu ya teman-teman. Jadi beliau mengadakan acara ulang tahun, terus kita sudah ngumpul semua nih teman-teman, acaranya udah selesai, kita duduk-duduk di luar ya teman-teman. Nah ini tante saya, adik bungsu bapak saya ya teman-teman. Jadi ini semua adalah keluarga dari bapak saya ya teman-teman ya. Itu yang cowok itu adik bapak saya yang nomor 3 ya teman-teman ya. Dan ini kita udah pindah lagi lokasi, ini ke rumah apa namanya itu adik bapak saya ya teman-teman, yang cowok tadi. Jadi kita udah sampai di sini ya teman-teman ya, dan video saya juga sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kotanya buat nontonin video saya. Jangan lupa ditonton video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pencipta kok.